Pagi semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang salah satu materi dalam perkuliahan ekonomi produksi pertanian, yaitu fungsi produksi translog. Beberapa waktu yang lalu kalian telah diajarkan salah satu bentuk fungsi produksi yang banyak dipergunakan dalam kegiatan penelitian, yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi translog, dan materi pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas bagaimana karakteristik dari fungsi produksi translog. Kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk umum dari fungsi produksi translog dan bagaimana cara menghitung elastisitas dari fungsi produksi tersebut. Kemudian yang keempat, kita akan mencoba untuk mengambil satu contoh kasus penelitian yang menggunakan alat analisis fungsi produksi translog, dan yang terakhir saya akan menunjukkan tutorial tentang cara mencari model fungsi produksi dengan menggunakan translog. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik fungsi produksi transendental logaritma atau translog. Jadi translog itu merupakan singkatan dari kata transendental logaritma. Yang pertama, bahwa fungsi produksi translog itu memiliki bentuk yang lebih fleksibel dibandingkan dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Kalau kita berbicara dalam konteks fungsi produksi neoklasik, maka fungsi produksi Cobb-Douglas itu terletak pada state atau terletak pada tahapan yang kedua atau terletak pada daerah yang kedua. Tetapi fungsi produksi translog itu tidak mengasumsikan posisi dari fungsi produksi tersebut. Tapi untuk fungsi produksi translog itu tidak mengasumsikan itu. Artinya bahwa fungsi produksi translog itu bisa saja terjadi di daerah 1, daerah 2, atau daerah 3. Jadi memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih baik dalam prediksi. Kemudian yang kedua, itu lebih sulit untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Kalau di dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, kita bisa menginterpretasikan koefisien produksinya itu sebagai elastisitas produksi secara langsung. Tetapi kalau di dalam fungsi produksi translog, koefisien dalam persamaan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan tingkat elastisitas produksi. Kemudian yang ketiga, untuk fungsi produksi translog itu membutuhkan data yang cukup besar, sehingga kalau waktu kita itu terbatas untuk penelitian, kemudian dana yang kita miliki juga terbatas, maka fungsi produksi translog itu menjadi cukup berat begitu ya. Tetapi kalau kita memiliki dana yang cukup, memiliki waktu yang fleksibel lumayan lama, maka kita bisa mempertimbangkan fungsi ini sebagai salah satu bentuk fungsi produksi dalam penelitian kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk umum fungsi produksi translog. Jadi kalau kita misalkan kita memiliki dua variabel input ya, X1 sama X2. Kalau kita menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka kita model dari fungsi produksi Cobb-Douglas itu cukup sederhana saja, yaitu ln Q
ln QI ditambah dengan beta 0, beta 1 ln X1 dan beta 2 ln X2 ditambah dengan error term. Jadi di sini itu menunjukkan variabel dependennya. Dalam hal ini adalah produksi, jumlah produksi yang dihasilkan. Kemudian yang B1 sama B2 ini menunjukkan input yang dipergunakan. Jadi dalam penelitian itu dimisalkan hanya ada 2 input, misalnya tenaga kerja dan benih, maka bentuk dari fungsi produksi Cobb-Douglasnya itu cukup sederhana seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin mendekati penelitian kita dengan menggunakan fungsi produksi translog, maka model umum yang dipergunakan itu ada ketentuan-ketentuannya ya. Yang pertama adalah bentuk yang pertama ini ya, bentuk yang pertama itu bentuknya adalah fungsi produksi Cobb-Douglas yang ini B0, B1 sama B2. Ini itu adalah sama dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Kemudian ditambahkan dengan 0,5 dikalikan dengan ln X1 dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan datanya. Kemudian kita kasih kode koefisien produksinya adalah B11. Kemudian ditambah dengan ini juga ln X2 nya itu juga dikuadratkan dikalikan 0,5. Jadi 0,5 beta 22 itu adalah data dari ln X2 dipangkatkan 2. Kemudian kita yang ketiga, ini berarti ada 3 suku ya. Yang ketiga itu adalah antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain itu dikalikan. Jadi B12 itu adalah ln X1 dikalikan dengan ln X2. Jadi di dalam fungsi produksi translog ini ada 3 suku. Suku yang pertama itu adalah sama dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Suku yang kedua itu adalah masing-masing variabel itu dipangkatkan, kemudian dengan dikalikan 0,5 di depannya. Kemudian suku yang ketiga adalah masing-masing variabel itu, variabel independen itu dikalikan, kemudian ditambah dengan error term. Inilah merupakan fungsi atau bentuk umum dari fungsi produksi Cobb-Douglas yang menggunakan atau yang melibatkan 2 input atau 2 faktor produksi atau 2 variabel independen. Nah, kalau tadi yang kita jelaskan adalah variabel yang kita pergunakan adalah 2. Bagaimana sekarang kalau variabel yang kita pergunakan itu ada 3 misalnya. Jadi parameter yang kita punyai, kalau kita hanya menggunakan 2 variabel, maka jumlah parameter yang kita punyai itu ada 5 ya. Saya kembali yang tadi. Jadi ini jumlah parameternya ada 1, B1, B2, B11, B22 sama B12. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan 2 variabel, maka jumlah parameternya ada 5. Nah, sekarang kita permisalkan lagi, seandainya dalam penelitian itu kita menggunakan 3 variabel. Katakanlah X1, X2, dan X3. Nah, maka fungsi atau model fungsi produksi translognya itu secara umum bisa kita jabarkan seperti persamaan di bawah ini. Jadi yang pertama, suku yang pertama adalah kita menentukan koefisien produksinya itu untuk masing-masing input, yaitu dalam hal ini log X1, log X2, log X3.
Nah, kemudian suku yang kedua itu adalah masing-masing input itu dikuadratkan. Jadi ada log X1 pangkat 2, di depannya dikalikan 0,5, log X2, kemudian log X3 kuadrat, log X2 kuadrat. Kemudian suku yang ketiga kita mengalihkan X1 dengan X2, X1 dengan X3, dan X2 dengan X3. Sehingga kalau kita memiliki 3 variabel atau 3 input produksi, maka parameter yang akan kita cari besarannya itu sebanyak 9, yaitu 1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, dan B9. Jadi dalam fungsi produksi translog itu akan ditentukan berapa nilai parameter yang ada, yaitu parameter B1 sampai dengan B9. Nah, kalau saudara ingin menambahkan jumlah variabelnya, misalnya dari 3 menjadi 4, 5, dan seterusnya, maka lakukanlah cara yang sama dengan seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, kemudian kalau seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa untuk fungsi produksi translog itu koefisien produksinya itu tidak bisa langsung diinterpretasikan sebagai elastisitas produksi seperti yang terdapat di dalam fungsi produksi Cobb-Douglas. Tetapi kita harus menghitung terlebih dahulu fungsi produksinya. Nah, katakanlah kita kembali ke fungsi, katakanlah kita ingin mencari nilai elastisitas produksi untuk input X1 yang signifikan. Jadi yang dicari elastisitas produksinya itu yang signifikan saja. Kalau ada variabel yang tidak signifikan, tidak perlu kita cari elastisitas fungsi produksinya. Nah, katakanlah misalnya ada 2 input variabel, yaitu X1 dan X2, dan ternyata X1 itu signifikan, maka berapa besaran elastisitasnya? Kita akan mencari rumus elastisitas itu untuk fungsi produksi yang dalam bentuk logaritma atau Cobb-Douglas maupun translog, maka rumusnya adalah D log Y per D log X1. Artinya bahwa kita harus menurunkan fungsi produksi translog itu terhadap semua variabel yang ada komponen X1-nya. Nah, saya coba kita kembali ke fungsi produksi yang menggunakan 2 input ya. Jadi di sini ada fungsi produksi fungsi produksi translog yang menggunakan 2 input. Ini yang mengandung X1 itu bukan hanya variabel B1 saja. Bukan hanya ini. Yang variabel yang mengandung X1 adalah ini B1, kemudian ada B11, kemudian ada B12. Sehingga kalau kita menurunkan elastisitasnya adalah D ln Q1 per D ln X1. Q ini bisa juga disimbolkan dengan Y, terserah kepada penelitinya. Maka hasilnya adalah kalau kita turunkan adalah B1 ini karena D ln X1 diturunkan terhadap ln X1 nilainya adalah B1. Kemudian yang kedua ini adalah ini diturunkan menjadi 1, jadi B11 kali ln X1. Kemudian yang ada X1-nya lagi yang ini, berarti ini kalau diturunkan B12 kali ln X12. Jadi kita lihat, nah ini adalah rumus dari elastisitas dari fungsi produksi translog yang input variabel X1-nya itu signifikan. Jadi merupakan penjumlahan dari B1, nilai B1 ditambah dengan nilai B4 dikalikan dengan log X1, di mana log X1 ini adalah rata-rata dari log X1
kemudian variabel log X1, kemudian ditambah dengan B7 dikalikan dengan rata-rata dari log X2, ditambah dengan B8 dikalikan dengan rata-rata log X3. Jadi dari akumulasi persamaan ini maka akan dihasilkan berapa nilai elastisitas dari fungsi produksi untuk input X1. Nah, sekarang kita coba untuk melihat bedah kasus, yaitu ini kebetulan penelitian saya pada usaha tani jagung yang ada di Pulau Madura. Saya mencoba untuk menjelaskan atau menganalisis gitu ya, faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu produksi usaha tani jagung di Pulau Madura. Nah, alat analisis yang saya pergunakan itu adalah fungsi produksi translog. Nah, kita akan lihat kenapa saya melakukan penelitian tentang faktor determinan produksi usaha tani jagung. Ini berangkat dari fenomena bahwa produksi jagung di Pulau Madura itu memiliki tingkat produktivitas yang rendah dibandingkan dengan di daerah-daerah lain di Jawa Timur. Oleh karena itu saya mencoba untuk menganalisis apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab produksi usaha tani jagung di Pulau Madura itu rendah. Nah, model yang saya pergunakan, jadi saya mencoba untuk menggunakan fungsi produksi translog dengan memasukkan 4 input variabel ya. Jadi X1 itu input benih jagung, kemudian X2 itu menunjukkan tenaga kerja, kemudian input X3 itu menunjukkan pupuk kandang yang dipergunakan, dan X4 adalah pupuk urea, Nah, bentuk umum dari fungsi produksi translog seperti yang saya ajarkan tadi, itu yang pertama adalah ini adalah konstantanya ya, ini adalah konstantanya, kemudian ditambah dengan B1 log X1, B2 log X2, B3 log X3, dan B4 log X4. Nah, kemudian suku yang kedua itu adalah masing-masing variabel ini kita pangkatkan. X1 kuadrat, X2 ditambah X2 kuadrat, ditambah X3 kuadrat, ditambah X4 kuadrat. Nah, kemudian suku yang ketiga itu adalah kita mencoba untuk mengalihkan masing-masing variabel, yaitu log X1 kalikan log X2, log X1 kalikan log X3, log X1 kalikan log X4. Selanjutnya ditambah dengan log X2 kali log X3, log X2 kali log X4. Selanjutnya ditambah dengan yang terakhir log X3 kali log X4 ditambah dengan error term. Nah, inilah bentuk umum dari fungsi produksi translog. Sehingga di sini kita akan mencoba untuk mencari 14 koefisien produksinya ditambah dengan konstantanya 1. Jadi sekitar 15 parameter yang akan kita tentukan di dalam fungsi produksi translog. Nah, setelah saya analisis, maka data ini setelah saya analisis diperoleh hasil dan pembahasannya itu seperti ini. Jadi ini diketemukan ada 15 parameter, kemudian ada standar errornya dan ada T-rasionya. Nah, kebetulan ini saya menggunakan fungsi produksinya dengan pendekatan MLE ya, dengan pendekatan MLE. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk variabel-variabel ini X1 sampai dengan X4 yang berpengaruh secara signifikan itu adalah X2 dan X3, X2, X3 dan X4.
Ya, X2, X3 dan X4. Sedangkan untuk X1, X3 dan X4. Sedangkan untuk X2 itu pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan. Karena yang berpengaruh itu hanya 3 variabel ini, maka saya akan mencoba menghitung elastisitasnya hanya 3 variabel yang signifikan itu. Nah, berdasarkan hasilnya bisa dilihat di sini ya. Berdasarkan hasilnya, nilai elastisitas benih itu adalah 0,816. Nilai elastisitas tenaga kerja 0,366 dan pupuk urea min 2,04. Nah, ini artinya, kalau sudah ketemu elastisitas ini, kita baru bisa menginterpretasikannya. Jadi, kalau dalam fungsi produksi Translog itu dalam konteks input benih, maka jika benih itu ditambah sebesar 1%, maka output jagung itu akan bertambah sebesar 0,816%. Begitu juga jika tenaga kerja ditambah sebesar 1%, maka output jagung itu akan meningkat sebesar 0,366% dan seterusnya. Nah, itulah sekilas tentang fungsi produksi Translog. Berharap saudara bisa memahami bentuk fungsi produksi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk mengolah data dengan menggunakan fungsi produksi Translog ini. Nah, sekarang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saya memasukkan 4 input variabel yang sudah sampai di lapang, data yang ada di lapang saya tabulasikan, kemudian jumlah respondennya itu ada 120, jadi cukup banyak. Kalau Cobb Douglas biasanya kita 30 responden saja sudah bisa, tetapi untuk Translog ini memang butuh data yang lebih banyak karena parameter yang akan kita prediksikan itu jumlahnya sangat besar. Kemudian ini kebetulan ada 120 responden, kemudian datanya adalah data cross section. Sehingga kalau datanya adalah data cross section, ini kita bisa mengasih dalam kolom jenis data ini adalah angka 1 semua ya. Kemudian ini adalah data produksi. Kemudian X1, X2, X3, X4 itu adalah data input yang kita dapatkan di lapang. Nah, setelah kita melakukan tabulasi ini, maka selanjutnya adalah kita lakukan di sheet yang kedua, kita coba untuk menentukan tadi jenis variabelnya jumlahnya ada 4. Kalau kita menggunakan Translog, maka parameternya itu berubah menjadi 14. Jadi ini X1, X2, X3, 4. Ini adalah data aslinya yang ada di sini. Kemudian ini X1 itu maksudnya adalah kode untuk X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2, X4 pangkat 2. Kemudian ini data perkalian antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi ini X1 kali X2, data X1 kali X3, data X1 kali X4, data X2 kali X3 dan seterusnya. Nah, kemudian jangan lupa kita akan mengubah data yang asli kita ini menjadi data dalam bentuk log atau dalam bentuk len. Jadi saudara bisa menggunakan log atau bisa menggunakan len. Tapi di sini saya menggunakan data dalam bentuk log. Ya, jadi semua data itu kita rubah dalam bentuk log. Jadi mulai dari X1, X1, X2, X3, X4 ini semuanya sudah dalam bentuk log. Nah, setelah data X1 dan X4 itu kita rubah dalam bentuk log, maka kemudian kita mencari data-data yang selanjutnya. Jadi ini adalah data dari persamaan yang di atas tadi kan ada persamaan 0,5 kali X
X1 dikuadratkan. Jadi ini ada data dari X1 dikuadratkan dikalikan dengan 0,5 ini ke bawah. Begitu juga dengan ini ya. Kemudian yang ini juga sama, ini 0,5 kali data kalau kita lihat dari data X2 yang dikuadratkan. Kemudian ini adalah 0,5 dikalikan data X3 yang dikuadratkan. Begitu juga dengan X4 sama. Kemudian untuk yang suku yang ketiga itu kita tinggal mengalihkan datanya ya, data yang sudah dilogkan tadi X1 kali X2, kemudian yang ini X1 kali X3 dan seterusnya sampai datanya itu ke bawah ya, ke bawah semua ditemukan datanya sampai kita drag sampai 120 data ini. Kemudian untuk data yang aslinya data X1, X2, X3 dan X4 kita akan cari nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata ini nanti kita pergunakan untuk mencari nilai elastisitasnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sheet yang ketiga, di sheet ini setelah data ini kita temukan, maka data ini bisa kita olah dengan menggunakan frontier. Dengan menggunakan frontier atau dengan menggunakan pendekatan MLE dengan menggunakan cara-cara yang sudah saya ajarkan kemarin ya, yang sudah ada di tutorial yang lain, di tutorial frontier efek model misalnya itu sama. Jadi lakukan pengolahan data seperti dalam tutorial itu. Nah, kemudian di situ akan diperoleh hasilnya. Hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat yang berpengaruh adalah benih, kemudian yang kedua adalah tenaga kerja, dan yang ketiga adalah pupuk urea ya, pupuk urea. Nah, dari ketiganya ini kita mencari elastisitas. Nah, elastisitas caranya bagaimana? Caranya tadi kan elastisitas itu adalah yang ini koefisien. Jadi benih ini kita turunkan langsung ini ya, koefisien B3 ini. Kemudian dikalikan dengan ini maaf ini konstantanya ini oke, dikalikan dengan rumusnya dari yang persamaan tadi itu kita turunkan rumusnya dari persamaan ini, kemudian kita coba turunkan rumusnya. Setelah itu kalau rumusnya sudah ketemu, maka kita coba dikalikan dengan nilai B25, B26, B27, B28. Ini adalah nilai dari ini adalah nilai dari ini adalah nilai dari elastisitasnya ya. Ini juga nilai elastisitas, ini juga nilai elastisitas. Nah, dari situ kita kemudian baru bisa menginterpretasikan bagaimana dampak benih, faktor apa saja yang berpengaruh terhadap produksi. Oh, ternyata variabel yang berpengaruh terhadap produksi itu hanya benih, pupuk urea, dan tenaga kerja. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan produksi, maka ketiga variabel benih inilah yang harus kita modifikasi, kita tambah atau kita kurangi tergantung kepada bagaimana elastisitas produksi yang dihasilkan. Nah, begitu kira-kira penjelasan tentang fungsi produksi translog. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.